kepada Tuhan. Buka hati saudara untuk menyembah Dia, untuk menaikkan doamu kepadanya. Karena tidak ada seorang pun yang sanggup menolong kita hari-hari ini selain Tuhan. Katakan, kami perlu Engkau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami mencari, haleluya, kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri,
sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kau harapan kami Tuhan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Oh, kami pandang Engkau Tuhan, kami berseru, karena Kau pertolongan bagi kami. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara sekalian. Selamat beribadah. Dan sampai hari ini kita masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Tapi kita tetap percaya Tuhan terus bekerja. Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Dia sedang melakukan apa yang telah Ia rancangkan buat kita. Tetap berserah kepada Tuhan. Tetap berharap kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus pasti menyertai, memberkati kita, dan tidak akan meninggalkan kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan saat ini. Tundukkan kepala saudara, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat anugerah-Mu bagi kami saat ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan menaruh perkataan-Mu di mulut hamba-Mu, supaya hamba dapat berkata-kata bukan oleh hikmat manusia, tetapi oleh kekuatan dari Roh Kudus-Mu saja. Hamba berdoa dalam nama Yesus, berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada hari ini, yang sedang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu bekerja di hati mereka, Roh-Mu bekerja dalam pikiran mereka, bahwa kami semua memahami dan mengerti apa yang Kau katakan kepada kami, apa yang Kau janjikan buat kami, apa yang Kau kehendaki buat kami, dan tolong berikan kami kekuatan untuk melakukan seluruh kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur, kami siap dengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Ayub pasal 23 ayat 8-14. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, Ia tidak di sana, atau ke barat, tidak kudapati Dia.
Di utara ku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya, dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini saya berikan judul, Ketika Tuhan Tidak Tampak. Pernahkah suatu waktu saudara sedang mengalami pergumulan yang begitu berat dan saudara mencari pertolongan dari seseorang, bahkan saudara telah berdoa kepada Tuhan, tetapi pertolongan tidak kunjung datang, sehingga saudara kemudian berputus asa dan menjadi kecewa? Atau mungkin hal itu sedang saudara alami hari ini. Ayat-ayat yang kita baca adalah sebuah jeritan hati dari seseorang yang bernama Ayub. Saat itu dia sedang dalam pergumulan yang begitu berat. Dia mencari pertolongan. Dari apa yang kita baca tadi dalam ayat yang ke-8 dan ke-9, dia berkata bahwa dia telah mencari Tuhan ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Tetapi Tuhan tidak tampak. Dia tidak melihat pertolongan dari Tuhan untuk dia pada saat itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian juga mungkin yang saudara alami hari ini. Saudara, sebagai seorang hamba Tuhan, saya pun mengalami pergumulan-pergumulan seperti itu pada saat ini. Saat ini kita sedang berada dalam situasi yang begitu mengkhawatirkan kita. Ada banyak persoalan, ada banyak pergumulan yang sedang kita hadapi. Bukan hanya kita, tetapi kota kita, bahkan bangsa kita, bahkan seluruh dunia. Tidak ada seorang pun yang sanggup mengatasi ini. Sebagai orang percaya, kita percaya Tuhan berkuasa. Tuhan sanggup menolong kita. Mujizatnya tetap ada. Tetapi kita tidak melihat mujizat itu terjadi. Kita pernah mendengar kisah-kisah mengenai perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa pada masa yang lampau. Kalau kita membaca Alkitab, kita menemukan ada banyak perbuatan Tuhan yang luar biasa yang ia kerjakan buat umat-umatnya. Tuhan menyertai umatnya dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dan dia pun berjanji bahwa dia akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Tetapi, mengapa pertolongan itu tidak kunjung datang pada hari ini? Ketika saya membaca Ayub 23, saya menemukan sesuatu di sana. Ternyata, saudaraku, ada saat-saat di mana tangan Tuhan tidak nampak untuk menolong kita. Saat-saat di mana kita begitu berharap Tuhan menolong kita, tetapi Dia tidak menampakkan dirinya. Dia tidak menyatakan pertolongannya buat kita semua. Di saat seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Dari Ayub 23 ini, mari kita belajar bersama-sama. Ada 3 hal yang harus kita lakukan di saat kita tidak melihat tangan Tuhan, pertolongan Tuhan datang atas hidup kita pada waktu kita mengalami kesesakan atau pergumulan. Yang pertama, mari kita lihat ayat yang ke-8 dan ke-9. Sesungguhnya, kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana. Atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Dari ayat ini saya menemukan, ketika tangan Tuhan tidak tampak untuk menolong Ayub, Ayub tidak menyerah untuk terus mencari Tuhan. Sebab apa? Sebab Ayub percaya bahwa Tuhan ada. Karena itu hal yang pertama yang harus kita lakukan di saat pertolongan tidak tampak dalam hidup kita adalah tetaplah percaya bahwa Tuhan ada. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hanya orang yang percaya bahwa Tuhan ada yang akan terus bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan dalam Ibrani pasal yang ke-11
ayat yang ke-6, saudara, kita baca di sana. Ibrani 11 ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penulis kitab Ibrani menyatakan bahwa untuk berkenan kepada Allah, kita harus memiliki iman, saudaraku. Dan bukti dari iman kita adalah yang pertama, ketika kita percaya kepada Tuhan, setiap orang yang berpaling kepada Tuhan dan mempercayai Tuhan, dia harus percaya bahwa Tuhan ada, saudaraku. Dan dia juga harus percaya bahwa Tuhan memberi upah kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Orang yang percaya bahwa Tuhan ada akan bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan firman Tuhan berjanji, hanya orang yang bersungguh-sungguh mencari Tuhan yang akan memperoleh upah dari Tuhan. Karena itu hari ini, ketika Tuhan tidak tampak bagi saudara untuk menolong saudara, tetaplah percaya bahwa Tuhan ada. Dan biarlah keyakinan itu akan mendorong saudara untuk tidak menyerah mencari Tuhan. Sebab hanya orang yang tidak menyerah mencari Tuhan akan berjumpa dengan Tuhan, akan memperoleh upah dari Tuhan. Saudara, Ayub berkata di dalam Ayub pasal yang ke-19 ayat 25, dia berkata, tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Haleluya. Ayub memiliki sebuah keyakinan bahwa Tuhan penebusnya itu hidup, dan suatu waktu Tuhan akan bangkit untuk menyatakan pertolongan bagi Ayub. Kalau saudara baca di dalam Ayub pasal yang terakhir, saudara, Ayub pasal yang ke-42, mari kita buka Ayub pasal yang ke-42. Ayub 42, kita baca ayat yang ke-4. Ayub 42 ayat yang ke-5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudara, hasil dari pencarian Ayub akan Tuhan adalah pada akhirnya dia memandang Tuhan. Pada akhirnya dia melihat Tuhan melakukan pertolongan yang ajaib buat kehidupannya. Terus cari Tuhan, sebab kita percaya bahwa Tuhan ada. Itu hal yang pertama. Kemudian yang kedua, mari kita lihat dalam Ayub pasal yang ke-23 tadi, dalam ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Ayub 23 ayat 10 sampai 12. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Dari Ayub 23 ayat 10 sampai 12 ini saya menemukan hal yang kedua yang harus kita lakukan di saat Tuhan tidak tampak adalah tetap ikuti jejak kakinya. Tetap ikuti jejak kakinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, walaupun Tuhan tidak tampak, tetapi kita bisa melihat jejak kaki Tuhan. Di manakah kita bisa menemukan jejak kaki Tuhan? Temukan jejak kaki Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Di sini tertulis tentang semua perjalanan yang telah Tuhan kerjakan bersama dengan umat manusia dari generasi ke generasi. Kita harus terus belajar firman, mengikuti apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan, tidak melupakan apa yang dijanjikan oleh firman Tuhan, tetap percaya kepada apa yang Tuhan rencanakan di dalam firman-Nya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ikuti setiap jejak kaki Tuhan. Ayat demi ayat dalam firman Tuhan ini mengandung janji yang luar biasa, dan Tuhan pasti menggenapinya. Tidak ada satu titik pun
dari apa yang ditulis di Alkitab yang tidak akan digenapi oleh Tuhan. Dengan mengikuti jejak kaki Tuhan, yaitu semua perintah, petunjuk yang ditulis di dalam Alkitab, kita akan kemudian berjumpa dengan Tuhan. Walaupun hari ini kita tidak melihat Tuhan, tapi kita percaya kita kemudian akan berjumpa dengan Dia. Ketika Ayub menyelidiki firman Tuhan, dia kemudian melihat jejak kaki Tuhan. Dia menemukan jalan Tuhan buat dia. Dia menemukan petunjuk yang Tuhan berikan kepadanya. Karena itu firman Tuhan berkata, dia kemudian menuruti jalan Tuhan, mengikuti jejaknya Tuhan. Kemudian semua perintah yang keluar dari mulutnya Tuhan, dia tidak pernah melanggarnya. Kemudian dia menyimpan semua itu di dalam sanubarinya. Renungkan firman Tuhan siang dan malam, maka engkau akan berhasil dan beruntung. Engkau akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau akan menghasilkan buah pada musimnya. Daunmu akan tetap hijau walaupun musim kering datang. Hanya orang yang merenungkan firman yang akan menemukan jejak kaki Tuhan. Dan orang yang menemukan jejak kaki Tuhan pasti akan berjumpa dengan Tuhan. Temukan jejak kaki Tuhan di dalam firman Tuhan. Ikuti jejak kaki Tuhan tersebut. Jangan menyimpang daripadanya. Tetap turuti jalan yang Tuhan tunjukkan kepadamu. Jangan engkau melanggar perintahnya. Dan simpan semua perkataan Tuhan di dalam hatimu. Engkau pasti akan berjumpa dengan Tuhan. Walaupun hari ini engkau belum melihat Tuhan tampak untuk menolongmu di saat-saat engkau mengalami pergumulan yang berat. Kemudian hal yang ketiga, mari kita buka di dalam Ayub pasal 23 tadi, ayat yang ke-13. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkannya atasku, dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Dari ayat ini saya temukan, di saat kita tidak melihat Tuhan tampak di dalam pergumulan-pergumulan kita, kita harus tetap berserah di dalam rencana Tuhan. Sebab apa? Sebab firman Tuhan berkata, Tuhan tidak pernah berubah. Siapa yang dapat menghalangi Tuhan? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Haleluya. Apa yang Tuhan telah rencanakan, apa yang Tuhan telah janjikan, Dia tidak pernah berubah atas apa yang telah Ia rancangkan buat kita. Rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Karena itu hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah berserah ke dalam rencana Tuhan. Sebab Tuhan akan melaksanakan apa yang dikehendakinya atas kita, atas umat kesayangannya. Dia akan melaksanakan sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Dia turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Kalau saudara terus menyerahkan dirimu dalam rencana Tuhan, saudara terpanggil sesuai rencana Tuhan, percayalah Tuhan terus bekerja untuk kebaikanmu, dan Dia pasti akan melaksanakan apa yang telah Ia rancangkan, apa yang Ia rencanakan bagi hidupmu. Kemudian berikutnya dikatakan, karena Ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Saudara, Tuhan akan menyelesaikan rencana yang Ia tetapkan atas hidup saudara. Dia tidak berhenti di tengah jalan. Karena itu, tetaplah setia mengikuti rencananya. Kadangkala saudaraku, rencana itu tidak digenapi atas hidup kita karena kita sendiri yang berhenti, bukan Tuhan yang berhenti. Karena itu, sebab Tuhan tidak berhenti untuk menyelesaikan rencananya, Ia memulai, Ia pasti akan menyelesaikannya. Demikian juga kita harus tetap setia, amin, tetap setia untuk mengikuti rencananya sampai selesai. Orang yang setia mengikuti rencana Tuhan sampai selesai akan melihat keindahan dari rencana yang Tuhan telah tetapkan buat hidupnya. Dikatakan di sini, dan banyak lagi hal yang serupa itu
dimaksudkannya. Artinya saudaraku, ada banyak lagi rencana yang begitu indah yang Tuhan telah tetapkan, yang Tuhan telah maksudkan untuk hidup kita, saudaraku. Hari ini kita belum memahaminya, tapi suatu waktu nanti ketika semua digenapi, kalau saudara setia, saudara akan melihat, wow, Tuhan telah merencanakan begitu banyak hal yang indah dan luar biasa buat kita semua. Percayalah, kita pasti menuai jika kita tidak menjadi lemah. Percayalah bahwa rencananya tidak pernah gagal. Dalam Ayub pasal yang ke-42, kita baca bersama-sama apa yang Ayub saksikan ketika dia tetap setia mengikuti rencana Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Ayub 42 ayat yang pertama, maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Oh, haleluya. Pada akhirnya Ayub berkata, tidak ada satupun rencana Tuhan yang gagal. Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Apa yang ia rancangkan bagi kita pasti akan dilaksanakan dan pasti akan selesai. Biarlah firman Tuhan hari ini memberikan kekuatan kepada saudara sekalian. Mungkin hari ini ketika mendengarkan firman Tuhan ini, saudara sedang dalam pergumulan yang begitu berat. Engkau lagi terbaring di rumah sakit, sedang sakit. Atau engkau lagi dalam pergumulan ekonomi, engkau lagi dalam permasalahan yang begitu berat. Demikian juga dengan kami, hamba-hamba Tuhan. Kami sedang menantikan sesuatu yang Tuhan akan kerjakan, yang kami percaya Tuhan pasti kerjakan bagi gereja Tuhan. Tuhan akan memulihkan, membangkitkan, dan membuat sebuah kebangunan rohani yang besar untuk menyatakan kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah gereja Tuhan. Kalau saudara mengalami hal itu, kita mengalami hal itu hari ini. Firman Tuhan memberikan kekuatan kepada saudara. Walaupun saat ini tangan Tuhan belum kelihatan untuk menolong kita, Dia belum kelihatan mengulurkan tangannya buat kita, saudara harus tetap percaya bahwa Tuhan ada. Dan bersungguh-sungguhlah untuk mencari Tuhan. Tetap setia cari Tuhan di dalam doa, di dalam persekutuan, di dalam ibadah, di dalam pujian penyembahan. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kemudian kedua, temukan jejak kaki Tuhan di dalam Alkitab yang kita baca. Temukan firman-Nya, temukan petunjuk-Nya, temukan semua itu. Kemudian jangan biarkan kau menyimpang dari semua itu. Tetap ikuti jejaknya, tetap turuti jejaknya. Kemudian simpan semua perintahnya di dalam hatimu. Maka engkau pasti akan beruntung. Engkau pasti akan melihat buah, akan nampak dari semua hal yang telah engkau tanam. Engkau akan melihat, saudaraku, pertolongan Tuhan kalau engkau terus setia mengikuti jejak Tuhan. Kemudian berikutnya, saudaraku, tetap berserah di dalam rencana Tuhan. Percayalah, Dia merancangkan sesuatu yang baik buat kita. Dia pasti menyelesaikan, Dia pasti melaksanakan apa yang telah Ia rancangkan buat kita. Dan rancangan Tuhan buat orang-orang yang terus mengasihi Dia dan terpanggil sesuai rencananya adalah rancangan kebaikan. Tuhan sedang bekerja, sedang bekerja. Walaupun kita tidak melihat tangannya bekerja hari ini, tetapi Dia sedang bekerja. Dia tidak pernah berhenti bekerja. Dia tidak pernah libur bekerja. Dia tidak pernah tertidur. Dia tidak pernah terlelap. Dia selalu menjaga umatnya. Dan Dia sedang mengerjakan hal-hal yang belum bisa kita lihat hari ini. Tapi suatu waktu kita akan melihatnya. Tuhan Yesus kiranya memberkati saudara dimanapun saudara berada hari ini. Kiranya firman Tuhan hari ini akan menguatkan saudara sekalian. Mari angkat tanganmu, saudara, untuk bersama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Tutup mata saudara. Saya akan mendoakan saudara sekalian. Bapa di sorga, dalam nama Yesus, Engkau melihat umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada hari ini. Mereka sedang mengalami pergumulan yang begitu berat mungkin saat ini, Tuhan. Hamba minta kepadamu dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menjamah kehidupan mereka, Tuhan. Menguatkan hati mereka. Walaupun tangan-Mu tidak nampak hari ini, namun kami percaya Engkau ada. Engkau ada di tengah pergumulan kami.
Engkau ada di tengah persoalan kami. Biarlah hati kami akan terus mencari Tuhan. Bangkitkan hati umat-umat Tuhan untuk terus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, walaupun hari ini Engkau tidak nampak di mata kami. Dan biarlah Tuhan, kami akan terus mengikuti jejak-Mu, menemukan jejak-Mu dalam firman yang Engkau tulis ya Tuhan, menemukan jejak-Mu oleh pertolongan Roh Kudus, dan menuruti semua petunjuk-petunjuk Tuhan. Dan kami percaya kami pasti akan berjumpa dengan Tuhan. Dan kuatkan hati umat-umat untuk tetap percaya dan berserah ke dalam rencana Tuhan. Sebab hanya orang yang berserah dalam rencana Tuhan akan melihat kebaikan Tuhan atas hidupnya. Karena kami yakin Engkau turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan buat kami. Ini doa kami Bapa. Hamba bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kami, berkati umat-umat Tuhan, berkati gereja Tuhan, berkati jemaat yang hamba layani di GB House of Mercy dalam nama Yesus. Dimanapun umat Tuhan berada, dalam nama Yesus Tuhan menolong mereka. Ada yang sedang mengalami kedukaan hari-hari ini, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau akan memberikan penghiburan kepada Sharon dan keluarga yang lagi berduka saat ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan akan memberikan penghiburan dan kekuatan. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Ini doa kami kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Saudara, mari angkat tangan saudara, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mari kita lanjutkan semua kegiatan kita, aktivitas kita, kehidupan kita sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun ini dengan menerima dan membawa berkat yang melimpah dari Bapa yang mengasihi kita, dari Yesus Kristus Tuhan yang penuh rahmat dan anugerah, dan dari Roh Kudus yang berjanji menyertai, menghibur, menuntun kita ke dalam segala kebenaran, bersekutu dengan kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Diberkatilah kita sekalian dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara sekalian. Dan saya mengatakan pada saudara, teruslah berdoa. Semoga di bulan yang akan datang, bulan Juli 2020, kita bisa kembali beribadah di gedung gereja, tetapi tetap dengan mengikuti prosedur kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tetap menjaga kesehatan saudara, dan saya percaya Tuhan akan menolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi dalam ibadah selanjutnya. Shalom.